Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat kepada kita semua. Meski di tengah guyuran hujan, di tengah padamnya lampu, kita masih bisa hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Tentu harapan kita Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan puasa ini, termasuk ibadah kita yang kita lakukan di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di jalan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang innalillah. Beliau bersabda, salasu muhlikat, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Rawahu at-Tabrani. Bahwa ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', rasa pelit yang ditaati. Kemudian wahawan mutaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu tentang bahaya ujub, bahwa di sini ada 3 perkara yang membinasakan seseorang. Yang pertama pelit, kedua hawa nafsu yang dituruti, dan ketiga adalah ujubnya seseorang. Kita ini sedang puasa, yang kita sangat berhati-hati sekali untuk menjaga ibadah puasa kita, karena ibadah puasa ini ibadah yang betul-betul dilakukan dengan penuh dengan perjuangan, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan azan maghrib. Maka jangan sampai ibadah saum kita, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi. Berapa banyak orang yang beribadah puasa tapi tidak mendapatkan dari pahala puasanya ilal ju' wal 'atsy, melainkan hanya lapar dan dahaga. Nah, ujub ini atau bahasa kita ini merasakan bangga diri, merasa bangga. Ini bisa terjadi ujub itu karena faktor ada kelebihan di dalam diri kita. Ya. Ada faktor kelebihan di dalam diri. Mungkin bisa jadi karena kita ilmunya lebih dari yang lain. Mungkin juga bisa wajahnya lebih ganteng dari yang lain, lebih cantik dari yang lain, lebih kaya dari tetangganya, lebih alim, bahkan lebih alim dari yang lain.
lalu kemudian timbul ada rasa ujub, merasa bangga diri, maka ini tentu akan bisa merusak ibadah, bukan hanya puasa saja, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini dua nasihat untuk saya. Jadi kalau misalnya orang itu ketika dia memiliki kelebihan harta, lalu hartanya ya disedekahkan, kemudian manfaatnya bisa dirasakan, baik misalnya di masjid yang kita cintai ini, ya tadinya mungkin tidak ada AC-nya, saya sumbang AC-nya ini dan sebagainya, terus lama kemudian orang merasa alhamdulillah sholat di Masjid Al-Furqan ini adem bang. Dia dengar, wah ini kalau nggak saya yang nyumbang ini. Memang setan itu tidak berhenti. Ketika uang kita belum kita berikan, setan itu akan memberikan apa? Was-was kepada kita. Jangan berikan, jangan infakkan, jangan harta itu jangan diberikan. Tapi ketika itu lolos, harta itu diberikan, maka setan pun akan bergerak dengan cara yang lain. Apa? Bisa riya, termasuk bisa ujub. Ya. Bukan hanya orang yang punya harta, bahkan jadi imam pun juga bisa ujub. Nah ini hati-hati. Termasuk ini nasihat untuk diri saya. Maka dari itu, bahaya ujub ini adalah sesuatu yang bisa, ya, yang bisa memakan amal kita yang sudah sedemikian rapi, sudah sedemikian baik, tetapi karena ada ujub yang menggantung, menyengat dalam hati kita ini, maka ini bisa merusak amal kita yang sudah kita lakukan, termasuk ibadah saum kita ini. Oleh karena itu, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar diselamatkan hati kita. Karena mungkin kita selamat lisan kita. Setan itu tidak pernah berhenti untuk senantiasa menggelincirkan manusia untuk supaya manusia itu tidak selamat. Katanya setan kalau Ramadan itu dibelenggu, kan? Ya, kok masih ada? Iya. Kalau suasana dalam Ramadan itu setan memang betul-betul. Artinya apa? Suasana orang itu untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah itu minim, ya. Bukan tidak ada tapi minim. Ya. Suasananya betul-betul terkondisikan. Karena hawa surga itu kalau puasa itu sudah betul-betul terasa, ya. Masjid yang tadinya enggak terlalu penuh sekarang penuh, ya. Subuh yang mungkin biasanya 2 baris bisa sampai 5 baris. Kemudian tadarus yang tadinya mungkin hanya 1 hari 1 lembar bisa sekarang 3 lembar, apa sampai 1 juz. Nah, tetapi godaan setan yang ada di dalam hati kita ini akan senantiasa mengintai kita. Termasuk adalah ujub ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kalau enggak dihadirkan Allah di dunia, ya enggak akan ada. Bahkan seluruh apa yang kita miliki, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini semua pemberian Allah, bukan bikinan kita. Mulai dari ujung rambut, isi otak kepala kita, isi jantung kita, isi apa saraf-saraf yang kita miliki itu bukan dari kita sendiri, tetapi semua dari Allah. Maka apa yang dilakukan oleh kita dengan sesuatu yang memiliki kelebihan dari orang lain, maka kita harus sadar bahwa itu dari karunia dari Allah, bukan semata-mata kepiawaian, kepandaian kita di dalam mengatur diri kita. Oh ini kalau saya enggak rajin yo rak mungkin duitku akeh. Kalau saya enggak belajar bisnis ini, saya enggak mungkin. Ini jangan sampai seperti itu. Kita harus senantiasa sandarkan kita kepada Allah
bahwa semua yang Allah berikan itulah yang menciptakan dirinya saat ini, bukan karena kemahirannya, kehebatannya, karena semua itu adalah diberikan oleh Allah kepada kita, kan Allah masih sayang kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini, nasihat untuk diri saya dan para jamaah, maka jagalah hati kita dari rasa ujub ini. Ketika kita punya kelebihan, ketika punya sesuatu yang lebih dari yang lain, kita harus ingat bahwa semua itu adalah karunia Allah. Hadza min fadli rabbik. Ini semua karunia Allah, bukan semata-mata kehebatan kita, kemampuan kita, tetapi semua itu adalah pemberian Allah yang Allah akan menguji kepada kita apakah kita bersyukur ataukah kita kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dari sifat ujub ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.